Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubreng. Kita akan kembali nih bahas lagi ya akun Bang KJ Kristen. Membahas pribadi lu itu bukan melebar ke sana kemari goblok. Guys, ini ajaran kasih dia ini akan menambah PR Pak Pendeta gitu kan. Saya kasihan banget ya Pak Pendeta gagal dalam mengajarkan umatnya ajaran kasih gitu kan. Ini nggak tahu nih siapa. Apakah pendetanya tahu dia nih ngomong kayak gini gitu kan, melanggar ajaran kasih berkali-kali, saya nggak paham gitu guys ya kan. Ini adalah melanggar ajaran kasih kan berkali-kali gitu. Ini kasihan pendeta nih guys yang capek-capek menyebarluaskan ajaran kasih kemana-mana, padahal umatnya sendiri masih nggak beres gitu kan, masih belum memahami ajaran kasih. Jadi membahas pribadi lu itu bukan melebar ke sana kemari. Itu sudah melebar sana kemari ya. Jadi gini loh, saya sampaikan ya, kita tuh bahas sesuatu tuh ya fokus aja. Misalnya kita bahas tentang suatu hal, ya fokus ke satu hal itu. Kenapa lari ke pribadi orangnya gitu loh. Itu kan itu yang namanya melebar. Gue selalu fokus ke lu, bukan orang lain. Jadi luanya aja dari tadi lain ditanya lain jawab. Jadi gini ya, kita kan seharusnya kan saya bahas suatu topik bahasan nih, kan fokusnya ke situ. Ibarat misalnya kita lagi bahas tentang kue atau makanan atau minuman. Misal kita bahas tentang misalnya kayak burger. Nah, makanan burger ini atau ayam goreng ini apakah enak apa tidak? Apakah tepungnya sudah sesuai apa belum? Apakah garamnya sesuai apa belum? Bagaimana penampilannya? Kan itu dibahas, ya kan? Seperti apa rasanya? Nah, ini kan kalau dia fokus, harusnya kan dia bahas tentang makanan ini saja, nggak kemana-mana. Tapi karena dia tidak mampu berargumentasi secara logis dan juga tidak pakai emosi, dia lari ke orangnya. Coba dia mungkin ini karena berdua saja ya, nggak ada yang lain. Mungkin yang lain cuma nonton. Coba dia lakukan itu di forum atau dia di tempat yang ada orang lainnya gitu kan. Jadi misal anggaplah contohnya kayak di dunia pendidikan. Jadi misalnya ada orang bahas tentang sesuatu. Contoh gini. Nah, contoh kayak di ILC lah ya. Jadi misalnya kita bahas tentang ekonomi Indonesia. Misalnya kita bahas tentang ekonomi kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah kita salah ini, kebijakan impor pangan ini salah gitu kan. Menurut kita harusnya nggak impor misalnya karena kan stok masih penuh gitu. Tiba-tiba dia bilang kan kamu aja utang di warung banyak. Orang pasti akan terkejut, penonton akan terkejut loh. Urusannya saya utang di warung banyak? Kita kan bukan bahas tentang saya. Jadi kecuali kalau kita memang bahas gini, misalnya gini, topik bahasan adalah membahas saya gitu. Misalnya gini, contoh kayak misalnya kayak dia tahu nggak ada acara namanya misalnya kayak kayak roasting gitu kan. Misalnya ada acara namanya roasting Deddy Kobuzer. Itu memang yang dibahas Deddy Kobuzer, itu fokusnya di situ. Jadi ketika orang tuh merosting Deddy Kobuzer, bahas Deddy Kobuzer, misalnya ada yang meyakini bahwa menurut saya Bang Deddy ini adalah orangnya kasar misalnya. Orangnya mungkin ya karena melihat badannya besar kan, Bang Deddy ini menurut saya kasar misalnya gitu kan. Orangnya tuh mungkin ya serem gitu kan. Ada orang lain mengatakan, menurut saya tidak, Bang Deddy ini meskipun badannya besar, Deddy Kobuzer badannya besar, tapi dia hatinya baik gitu kan. Nah, di topik yang dibahas itu tentang Deddy Kobuzer. Nah, silakan Anda sampaikan apapun tentang Deddy Kobuzer. Karena memang topiknya Deddy Kobuzer gitu kan. Nah, itu ada acara apa saya yang serupa ya acara kayak gitu. Maka khusus bahas orang itu. Atau misalnya kayak membahas sosok kayak Soekarno. Nah, jadi misalnya ada podcast ya bahas tentang Soekarno. Ya dibahas tentang sosok Soekarno gitu. Ya kayak misalnya juga kayak pembawa acara. Misalnya kayak contoh kayak misal kayak ada stasiun TV atau radio tuh mengundang artis misalnya. Contoh kayak yang ada kayak Ruang Rindu lah malam-malam itu kan. Ada kalau Anda nonton dengarkan siaran RRI itu ya, Pro 1 ya. Itu ada acara Ruang Rindu jam 9 malam itu biasa ngundang artis. Malam biasa siapa ya? Siapa sih nama artisnya saya lupa ya. Jadi Ruang Rindu itu dia artis jadul kayak tahun-tahun 80 90 70 malah kan. Jadi itu kita membahas dia gitu. Jadi dia pun ada di studio. Jadi kita tuh menyampaikan pendapat tentang dia.
Jadi yang nelpon dia, halo, Mbak Ita Purnamasari ya. Jadi ada orang mengatakan di nelpon itu kan, karena yang bahas itu kan tentang dia. Jadi memang khusus lagu-lagu dia, bahas tentang dia. Jadi orang nelpon tuh akan fokus ke dia. Halo, semalam misalnya nelpon gitu kan. Oh, Mbak Ita, saya udah lama loh kangen dengan suara Mbak Ita. Mbak Ita tuh adalah orang yang cantik misalnya atau orang yang suaranya bagus. Saya ingat dulu Mbak Ita tuh pernah manggung di sini. Itu kan jadi semua itu dibahas tentang Mbak Ita Purnamasari ini di Ruang Rindu. Memang itu topiknya, memang sengaja disetting begitu. Nah, berarti itu tidak melebar kemana-mana. Lalu tiba-tiba dia nelpon, menurut saya apa namanya Michael Jackson, lalu orang itu pasti akan disanggah oleh pembawa acara. Oh maaf, Mas penelpon atau Mbak penelpon, kita bukan sedang bahas Michael Jackson ini yang kita undang nih Mbak Ita Purnamasari, bukan Michael Jackson. Jadi jangan melebar ke Michael Jackson gitu kan. Lalu tiba-tiba dia bahas tentang lagi acara Ruang Rindu nih yang membahas tentang Ita Purnamasari, khusus Ita Purnamasari eksklusif gitu kan. Tiba-tiba dia bahas nelpon ya kan, kondisi politik apa namanya, menurut saya ya Putin itu salah dalam menyerang Ukraina. Lalu akan disanggah sama yang bawa acara. Diingatkan, Mbak Mas, ini acara kita adalah membahas Mbak Ita Purnamasari dan lagu-lagunya. Kita bukan lagi bahas tentang Putin gitu loh. Nah, jadi sama kayak misalnya kayak ya misalnya kayak apa lah, misalnya kayak acara TV misalnya, acara TV yang mana yang membahas suatu topik lah, membahas suatu topik yang mana apa ya, topiknya itu misalnya kayak kita bicara politik global asli lagi ya, kita bicara tentang politik global, tentang misalnya invasi Rusia ke Ukraina. Lalu di situ ada pembawa acara, misalnya pembawa acaranya anggaplah ya kayak pembawa acara itu adalah misalnya ini siapa lah apapun itu kan pembawa acaranya. Kebetulan jadi ketika di penelpon ya, misalnya penelpon atau narasumber itu kan, itu bahas tentang itu kan, mereka tuh kan harusnya bahas tentang topik itu, tentang invasi Rusia ke Ukraina. Tiba-tiba ada penelpon atau narasumber mengatakan bahwa mbak pembicara ini apa goblok gitu, idiot. Coba itu terjadi, coba Anda bayangkan ya, Anda tonton suatu acara di mana ada pembahasan tentang misalnya invasi Rusia ke Ukraina. Di situ ada pembawa acara, hostnya, misalnya di TV One lah ya. Anda bayangkan ya, ada TV One atau Metro TV lah atau Kompas TV apapun itu sedang bicarakan tentang konflik Rusia Ukraina. Ada narasumber, ada hostnya, ada penelpon gitu kan, ada pemirsa di studio juga yang bisa bertanya gitu kan, ikut membahas juga. Lalu tiba-tiba ada yang nyelutup. Kalau lagi sesi bahas nih kan, oh menurut saya tuh perang Rusia Ukraina itu hanya berlangsung sebulan. Ada yang membahas itu hal yang salah, ada yang bilang kata itu benar atau itu bagus atau ya apapun itu kan. Tiba-tiba ada yang nyelutup. Mbak yang bawa acara ini goblok, idiot, ya kan? Ya kan? Apa itu orang-orang yang nonton tuh apa nggak terkejut, ini kok ngatain orang lain goblok, idiot di TV. Ini untungnya ini bukan TV nasional guys ya. Ini bukan TV yang tonton namanya. Mungkin aja untungnya yang nonton video saya ini sedikit gitu kan. Yang viewer saya sedikit mungkin. Coba kalau banyak, coba kalau channel saya adalah TV nasional gitu kan. Apa jadinya? Ini bisa langsung viral gitu kan. Jadi mengatakan orang lain tuh goblok, idiot hanya karena nggak setuju dengan pendapat itu adalah suatu hal yang absurd, ya kan? Untung aja channel saya ini bukan channel besar, channel kecil, sehingga kata-kata kotor ini tidak ditonton oleh banyak orang. Coba kalau dia mengatain orang itu goblok, idiot itu di TV nasional misalnya, TV kayak TV One, Kompas, itu bisa langsung viral, ya kan? Karena coba Anda tonton ya, selama saya nonton debat-debat intelektual ya di TV One kayak di Kompas TV, Metro TV, tidak ada pernah orang itu mengatakan orang lain itu idiot, goblok, nggak pernah. Pernah nggak? Coba Anda ingat-ingat lagi ya di acara TV ya. Patokan kita kan adalah suatu hal yang TV lah yang paling tinggi gitu kan. TV ya yang memang acara itu memang bahkan debat politik yang panas sekalipun ya, politiknya yang panas yang nggak sampai segitunya, sampai mengatakan orang itu goblok, tol itu tuh nggak pernah guys. Karena itu pasti akan ditertawakan. Ini kok
nggak punya sopan santun, nggak punya etika gitu kan. Nah, tapi sayangnya nih channel saya hanya channel kecil, ya kan. Ya palingnya subscribernya berapa lah, viewernya berapa lah kan. Jadi makanya apa yang dilakukan dia ini tidak viral gitu kan. Kalau coba kalau dia lakukan ini di apa di TV apa di ya kayak di media-media besar itu, apa jadinya coba? Ya kan? Pasti akan heboh guys, akan viral. Ini kok begini gitu kan, apa namanya, kok kata-katanya tidak intelektual gitu kan, karena gini, apa yang kita sampaikan tuh kan harusnya kan connect dengan isi kepala kita. Jadi kalau kalau kita memang kaum intelektual yang memang kita tuh memang terdidik, terpelajar, tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kotor seperti ini. Ya, kata-kata goblok, idiot, tolol itu hanya kata-kata orang tidak berpendidikan, orang tidak terdidik ya. Orang berpendidikan tidak akan pernah mengatakan hal-hal seperti ini, gitu kan. Dia pasti akan menjaga kata-katanya sehingga tetap punya sopan santun dan etika. Karena orang-orang berpendidikan itu bukan hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan, tapi juga etika, tata krama, sopan santun gitu kan. Bagaimana etika berbicara, etika menyampaikan pendapat, ya kan? Norma-norma dalam berbicara, menyatakan pendapat dan sikap itu diajarkan di sekolah ya, di dunia pendidikan, bahkan dalam keluarga. Jadi dalam keluarga pasti diajarkan, di sekolah diajarkan. Ada nggak, saya tanyakan, ada nggak guru yang mengatakan bahwa atau orang tua mengatakan bahwa mengajarkan anaknya bahwa kalau ada orang lain tuh kamu nggak suka dengan pendapatnya, kamu kamu katakan dia goblok ya, idiot, tolol ya, ada nggak? Nggak ada. Bahkan ketika mereka menemukan, mereka mengatakan, jangan ngomong begitu, itu nggak baik, pasti begitu. Ya, coba tengok, ada nggak guru tuh atau orang tua tuh yang nggak negur anak atau muridnya yang ketika anak muridnya tuh ngatain orang itu goblok, tolol, pasti akan ditegur, ya kan? Kecuali kalau guru atau orang tuanya nggak baik, ya kan? Orang tua yang baik dan guru yang baik itu pasti akan menegur. Nah, kamu jangan ngatain orang lain itu goblok, idiot, tolol lah, jangan lah, itu kata itu nggak baik, pasti begitu, ya kan? Nah, jadi orang berpendidikan intelektual itu akan dinilai dari kata-katanya. Kalau dia tidak bisa berkata-kata baik, itu jelas sudah membuktikan kalau kurangnya ilmu gitu. Karena ilmu tuh akan terlihat dari kata-kata, ucapan gitu guys, ya kan? Jadi kita tuh kalau membahas sesuatu ya fokus bahas sesuatu itu. Kalau kita bahas tentang tokoh bernama Yesus ya tokoh bernama Yesus, jangan membahas tokoh bernama Bobby. Nah, gitu ya. Nah, jadi fokus aja gitu. Jadi kalau Anda udah bahas pribadi itu udah melebar namanya. Kok bisa kita bahas, misal contoh bahas tentang HP atau bahas tentang korek api ini misalnya kan. Ya kita bahas korek apinya aja. Menurut Anda gimana bro korek api ini? Menurut saya nih korek api ini ya kurang ya saya kurang suka. Kenapa? Karena gasnya bisa habis kadang-kadang ininya susah diiniin gitu kan. Saya lebih suka korek api biasa. Nah, fokus ke situ. Jangan bahas diri saya gitu kan. Karena itu yang namanya melebar. Jadi orang cerdas akan mengatakan, "Loh, kita lagi bahas korek api atau bahas diri saya?" gitu kan. Tapi dia nggak paham gitu, guys. Makanya kalau di konten saya itu saya tidak membahas orangnya, tapi saya bahas topiknya. Nah, jadi kayak ambil contoh ya, meskipun saya kasih dulu misalnya mengomentari Tamparagi, mau komentari Luis Pasito, itu sebenarnya saya bukan sedang mengomentari orangnya, tapi mengomentari jalan pikirannya. Apa yang disampaikan Luis Pasito itu, apa yang dibahasnya itu yang saya iniin, bukan pribadinya. Maka saya tidak pernah mengatakan Luis Pasito itu goblok atau tolol, itu enggak, paling ngawur. Yang ngawur itu bukan dianya, tapi pikirannya. Paham ya? Bukan pribadinya, tapi apa yang disampaikannya itu ngawur gitu. Pendapatnya itu ngawur gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau goblok, idiot itu pasti mengarah ke orangnya, bukan pendapatnya gitu, guys. Nah, oke, jadi itu sebenarnya lebar ya. Jadi kalau bahas kue ya bahas kue saja. Kalau bahas tentang tokoh bernama Yesus ya bahas tentang tokoh bernama Yesus saja. Kalau bahas tentang agama Islam ya bahas agama Islam saja. Jangan bahas pribadi orangnya. Itu nggak nyambung namanya. Itu melebar namanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.